Tapi belum Kak. Oke. Udah ya Pak. Izin ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Nasruddin yang selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi Edupreneurship dalam pendidikan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya di sini kami kelompok 6 dengan anggota saya sendiri yaitu Susmita Dulistari dengan NIM 2120148. Lalu ada Vita Uslifa Turjana dengan NIM 2120131 dan Tegar Dwi Wibowo dengan NIM 2120139. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Yang pertama ada pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dikatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari siswa-siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya yang setaraf dan mempunyai tujuan untuk menunjang pendidikan yang dilakukan di dalam kelas dengan berbagai tindakan praktek yang berhubungan dengan kegiatan koperasi. Untuk menjadi koperasi yang baik, setidaknya setiap koperasi mesti memiliki perangkat organisasi koperasi yaitu yang pertama rapat anggota, yang kedua ada pengurus, yang ketiga ada badan pengawas. Selanjutnya. Nah, apa sih ciri-ciri koperasi itu? Ciri-ciri koperasi adalah para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak pada kegiatan ekonomi yang sama. Yang kedua, motif kerja yang terdapat di dalam koperasi adalah tolong-menolong guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggota, terutama pada bidang produksi, modal, dan pasar. Yang ketiga, tujuan utama usaha koperasi adalah memajukan seluruh perekonomian anggotanya, bukan kesejahteraan pemilik modal atau investor sebagaimana bentuk badan usaha lainnya seperti PT, CV, firma, dan sebagainya. Kemudian awas sampai. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan koperasi. Fungsi yang pertama dari koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan tingkat sosial masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Fungsi yang ketiga dari koperasi yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional melalui koperasi. Fungsi yang terakhir dari koperasi yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah, sedangkan tujuan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang selanjutnya landasan-landasan koperasi. Landasan yang pertama yaitu landasan ideal. Landasan ideal adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam pengembangan usaha untuk mencapai cita-cita suatu koperasi. Yang selanjutnya yaitu landasan struktural. Landasan struktural dapat diartikan sebagai tempat berpijak koperasi di dalam susunan kehidupan bermasyarakat. Landasan struktural koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 1. Yang ketiga, landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesejahteraan dan kesadaran pribadi. Landasan yang terakhir yaitu landasan operasional. Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di dalam sebuah koperasi.
Oh iya. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis koperasi. Adalah yang pertama yaitu ada koperasi simpan pinjam, yang dimana koperasi yang beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi perhimpunan dana dan menyediakan pinjaman atau modal untuk kepentingan anggota, baik selaku konsumen maupun produsen. Yang kedua yaitu ada koperasi konsumen, koperasi yang beranggotakan para konsumen atau pemakai barang kebutuhan sehari-hari. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia barang-barang keperluan sehari-hari. Yang ketiga yaitu ada koperasi produsen, yang dimana koperasi yang beranggotakan para produsen barang dan memiliki usaha rumah tangga. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi penyedia bahan atau sarana produksi, pemrosesan, dan pemasaran barang yang dihasilkan anggota selaku produsen. Selanjutnya yaitu ada koperasi pemasaran. Pemasaran sendiri itu adalah koperasi yang beranggotakan para pemasok barang hasil produksi. Usaha koperasi jenis ini adalah menyelenggarakan fungsi pemasaran atau distribusi barang yang dihasilkan oleh atau diproduksi oleh anggota. Yang selanjutnya yaitu ada koperasi jasa. Koperasi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan jasa tertentu untuk kepentingan anggota. Misalnya jenis asuransi, angkutan, audit, pendidikan, dan pelatihan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada strategi pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Ya, yang pertama yaitu ada strategi manajemen pada umumnya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu ada strategi investasi, juga merupakan kegiatan yang orientasinya ditujukan atau diarahkan pada kegiatan investasi atau penanaman modal. Yang ketiga yaitu ada strategi bisnis, merupakan strategi yang memiliki orientasi terhadap fungsi-fungsi kegiatan dalam manajemen koperasi. Nah, di sini ada strategi alternatif, ada dua. Untuk yang pertama yaitu meningkatkan daya saing koperasi. Daya saing merupakan kemampuan perusahaan atau koperasi untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan dalam skala global. Yang selanjutnya ada peningkatan pangsa pasar koperasi. Pangsa pasar merupakan informasi yang dapat memberikan sebuah gambaran total penjualan dari suatu perusahaan terhadap segmen pasar tertentu. Oke, selanjutnya yaitu tanya jawab ya. Untuk itu kita membuka 3 pertanyaan, 3 tanya jawab. Monggo yang ingin 5? Gimana Pak? 5. Saya ke 3. Oke, yang ingin bertanya monggo. Di sini kan kami membuka untuk yang belum pernah saja ya. Yang udah sering di skip dulu. Oke, berarti pesertakan dulu. Gimana? Ide Mas Des. Terus Bayu, Mas yang belakang. Banum, terus iki wis takon. Siji Mas apa? Siji loro telu. Setan. Hah? Iya wis loro. Iki Mbak sapa jenenge sama? Sama Mbaknya tuh. Nggih. Monggo Mbak, monggo Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Beraber. Ini 2120 edisi pertanyaan. Bagaimana cara koperasi untuk memajukan seluruh anggota koperasi di sekolah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kirim saja ya Mas. Selanjutnya, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dan masyarakat. Saya, bagaimana realitanya
bisa dikirim YouTube ya enggak? Kelasnya. Bisa kirim YouTube ya Mas? Masalah saya ada beberapa kali dengan ini isi bertanya apa dijelaskan tentang strategi apa namanya koperasi itu ya. Namun pada ranah yang ada sekarang itu koperasi itu kayak jarang apa ya, jarang bernomornya gitu. Apakah dari strategi studi belakang itu kurang menunjang si koperasi ini? Ini enggak. Jadi kan kan berdasarkan strategi gitu ya. Tapi kan di dalam datanya tuh koperasi tuh kayak jarang terlihat, jarang dinilai sama penduduk gitu ya. Maksudnya jarang melihatnya koperasi itu. Nah dari strategi ini, apakah karena strateginya itu kurang diangkat atau memang koperasi ini sudah mulai redup gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putri Indah Farmawati dengan NIM 212602 ingin bertanya, bagaimanakah peran peserta didik dalam sebuah koperasi sekolah itu, dan lalu bagaimana cara mengikutsertakan peserta didik dalam koperasi sekolah tersebut agar setiap peserta didik tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk bisa aktif dalam koperasi sekolah. Terima kasih. Sama-sama. Timbawan beri waktunya untuk kami menjawab ya. Terima kasih. Bisa mengirimkan di grup. Kita ini punya dan